Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini. Kita sadar akan keberadaan kita sebagai manusia yang banyak keterbatasan dan ketidakmampuan. Kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Tangan kasih-Nya yang menopang kita, di saat lemah kita dikuatkan, dan kita dimampukan menjalani sisa hidup kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, tema firman Tuhan kita pagi ini adalah jalan pemulihan dan harapan. Mari kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dunia menghasilkan kematian. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup ini kita tidak dapat menghindari yang namanya duka cita, kesedihan, kehilangan, kekecewaan, dan rasa sakit adalah bagian dari pengalaman manusiawi kita. Namun firman Tuhan hari ini membuka mata kita pada sebuah kebenaran yang mendalam. Tidak semua duka cita sama. Ada duka cita yang membawa pada kehancuran. Namun ada pula duka cita yang justru menjadi jalan menuju keselamatan dan pemulihan. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan bersama makna duka cita menurut kehendak Allah yang Paulus tuliskan dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Duka cita dunia, jeratan keputusasaan dan kematian. Paulus membedakan antara duka cita menurut kehendak Allah dan duka cita dunia. Duka cita dunia adalah kesedihan yang berakar pada penyesalan atas konsekuensi perbuatan dosa semata, tanpa adanya kerinduan yang tulus untuk berbalik kepada Tuhan. Duka cita dunia seringkali dipenuhi dengan rasa bersalah yang melumpuhkan, kemarahan pada diri sendiri atau orang lain, dan akhirnya membawa pada keputusasaan dan kematian rohani. Tidak ada harapan pemulihan di dalamnya, hanya penyesalan yang hampa. Contohnya adalah penyesalan Yudas setelah mengkhianati Yesus. Ia menyesal atas perbuatannya, namun duka citanya tidak membawanya kepada pertobatan dan pengampunan, melainkan kepada tindakan bunuh diri. Duka cita menurut kehendak Allah adalah pintu gerbang pertobatan dan keselamatan. Sebaliknya, duka cita menurut kehendak Allah adalah kesedihan yang timbul karena kesadaran akan dosa di hadapan Tuhan. Ini adalah duka cita yang jujur, yang mengakui pelanggaran kita dan merindukan pengampunan serta pemulihan hubungan dengan Allah. Duka cita ini tidak nyaman, bahkan menyakitkan, namun di dalamnya terkandung benih pertobatan yang sejati. Kita tidak hanya menyesali akibat dosa, tetapi kita membenci dosa itu sendiri dan berbalik kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan bertobat. Mazmur 34 ayat 19 mengingatkan kita bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya.
Duka cita menurut kehendak Allah meluluhkan keangkuhan kita dan membuka ruang bagi kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 126 ayat 5 dan 6 memberikan gambaran yang indah tentang proses ini. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Air mata duka cita karena dosa adalah seperti benih yang ditanamkan dalam hati yang bertobat. Dan dengan kasih karunia Tuhan, benih itu akan bertumbuh menjadi sukacita, keselamatan, dan pemulihan. Bapak Ibu Saudara, kesedihan karena dosa yang membawa pada pertobatan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pengampunan dan pemulihan yang kita terima akan menghasilkan sukacita yang melampaui kesedihan yang pernah kita alami. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5 ayat 4, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Penghiburan ini bukan hanya sekedar pelipur lara, tetapi adalah kehadiran dan kasih karunia Tuhan yang memulihkan hati yang hancur dan memberikan kekuatan baru. Bapak Ibu Saudara, duka cita menurut kehendak Allah tidak meninggalkan kita dalam keputusasaan, melainkan membawa kita lebih dekat kepada sumber penghiburan sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar untuk membedakan antara duka cita dunia yang membawa pada kematian dan duka cita menurut kehendak Allah yang menuntun pada pertobatan dan keselamatan. Ketika kita diperhadapkan dengan kesedihan dan penyesalan atas dosa-dosa kita, jangan biarkan itu menjadi beban yang melumpuhkan. Biarlah duka cita itu menjadi jalan yang membawa kita kepada kerendahan hati, pengakuan dosa yang jujur, dan kerinduan yang mendalam untuk berbalik kepada Tuhan. Percayalah, di dalam duka cita menurut kehendak Allah, Tuhan hadir untuk menghibur, memulihkan, dan memberikan keselamatan yang kekal. Air mata pertobatan adalah benih sukacita yang akan kita tuai dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kan ku dapati akan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa, mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa membawa hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Itulah duka cita yang membawa pada keselamatan, yang pada akhirnya kami akan menikmati kemuliaan yang Tuhan sediakan.
Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih karunia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah berlimpah-limpah. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.